Assalamualaikum, Bukit. Waalaikumsalam Bu Irda. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Bu Irda. Oh, ini ngomong-ngomong nih, ngajak ketemuan, apa ada yang mau dibicarakan nih, Bukit? Iya, kayaknya ada yang mau diomongin dikit gitu, ada yang mengganjal di hati nih Bu Irda. Wah, ya apa tuh, Bu? Ini masalah pembelajaran di kelas ya. Eh, ada itu murid saya yang agak aktif gitu ya. Jadi Hmm. dalam mengikuti pembelajaran eh, kurang bisa fokus mereka itu. Jadi saya mungkin mau bincang-bincang sama Bu Irda untuk mencari solusi gimana caranya biar anak saya itu bisa fokus. Hmm, jadi anak murid Ibu ada yang kurang fokus ya dalam menerima pelajaran di kelas ya, Bu ya? Iya, Oh. Bu. Nah, jadi kan waktu kita nih nggak panjang ya Bu ya, waktu kita pendek. Jadi kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu Fitri dapatkan? Saya pinginnya ya setidaknya ketika awal pembelajaran, ketika istilahnya masih menyampaikan materi, mereka itu fokus gitu. Karena kan, istilahnya itu intinya gitu ya, Bu, ya. Kalau yang lain Mhm. kan, eee, metode yang digunakan itu kan nanti kan cuman untuk pendukung orang itu mencapai tujuan, seperti itu, Bu. Mhm. Jadi intinya Ibu pingin ketika Ibu mengajar murid-murid itu semuanya fokus dan Iya, ternyata Bu. ada beberapa anak yang tidak bisa fokus dalam menerima pembelajaran ketika belajar dengan Ibu gitu ya maksudnya Bu ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalau indikatornya fokus itu Ibu, menurut Ibu fokus murid Ibu dalam menerima pembelajaran itu bagaimana sih indikatornya? Setidaknya di awal itu dia masih, apa, ikut mengikuti, pelajaran itu istilahnya mendengar ketika kita menyampaikan materi di awal setiap pembelajaran itu kan kita harus menyampaikan materi. Ini ada Hmm. beberapa murid saya itu yang dari awal aja dia itu duduk aja nggak bisa tenang. Nah, seperti itu, Bu. Oh, jadi indikator Ibu murid itu dikatakan fokus ketika belajar itu dia bisa tenang, bisa bertahan lama menerima pembelajaran ya Bu ya, maksudnya seperti itu. Iya, ya nggak terlalu lama pun setidaknya agak 15, 20 menit di awal itu, Bu, kan. Setelah itu kan nanti kalau waktu penerapan, nggak apa-apa dia agak ke sana kemari. Maunya saya seperti itu biar dia dapat, eee, tujuan yang mau kita capai itu apa, kan dari situ dia harus sudah paham dulu gitu maksud saya, Bu. Ya, jadi paling tidak bisa mereka bertahan mempertahankan konsentrasi fokusnya sekitar Iya 15 menit itu udah bagus ya Bu ya. iya Jadi iya menurut Ibu berarti sudah bisa mempertahankan fokusnya sampai 15 menit itu ibaratnya idealnya ya Bu ya. Mungkin kalau iya kita buat skalanya itu kalau idealnya itu 10. Jadi kalau menurut Ibu, murid-murid Ibu tuh kalau yang tidak bisa fokus tuh ibaratnya baru masuk belajar sudah nggak bisa fokus itu nol ya, Bu ya. Jadi kalau saya tanya sama Ibu, kira-kira menurut Ibu, murid Ibu tuh ada berapa pada skala berapa tidak fokusnya? iya, mungkin sekitar skala 5 kali, Bu, ya. Masih di tengah gitu, masih masih jauh dari kata ideal. Mhm. Hmm, gitu ya, Bu ya. Jadi Iya, masih Bu. berada pada level 5 ya. Jadi masih belum Iya ideal menurut Ibu ya. Nah, iya, Bu. jadi kalau pada angka 5 nih artinya mereka masih belum sedikit sekali bisa mempertahankan fokusnya. Mhm mhm mhm. Kira-kira apa yang Iya bisa Ibu Fitri iya. lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Eee, Mungkin saya, akan merubah metode ya, Bu, ya, metode pembelajaran mungkin. Mungkin metode itu kurang cocok sama anak yang kurang fokus ini kan karena memang gaya belajar mereka ini kan kinestetik. Jadi mungkin mereka memang nggak bisa terlalu lama disuruh fokus. Mungkin saya nanti
rencananya, sesekali kalau materinya cocok, saya mungkin akan menggunakan metode, untuk memfasilitasi anak-anak yang, kinestetik ini mungkin, Bu. Mhm. Nah, jadi Ibu maunya seperti apa sih, murid-murid Ibu ketika sudah fokus itu tadi? Ya setidaknya di 15 menit pertama tadi mereka tenang dulu kan Bu, biar kita juga nggak terganggu gitu kan waktu menyampaikan materi. Kalau di awal aja mereka sudah nggak fokus, kan jadi konsentrasi kita sebagai guru agak terpecah. Nah, kita harus menenangkan mereka dulu baru kita bisa melanjutkan kegiatan kita. Takutnya nanti kita lupa Bu langkah-langkah yang udah kita susun tadi kan dalam pembelajaran hari ini kalau Mmm, kalau mereka, eee agak-agak aktif gitu, agak mengganggu. Mungkin seperti itu, Bu. mhm. Jadi bisa dia menerima pembelajaran dalam 15 menit itu ya, Bu, ya? Iya, Bisa menerimanya fokus mhm. ya. Nah, kemudian, eee, kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengatasi bagaimana cara mengembalikan tingkat fokus siswa itu? Ibu pinginnya sekarang nih, di level berapa siswa Ibu tuh pingin fokusnya? Ya, kalau mengharap idealnya 10 mungkin agak terlalu berat ya, Bu Irda. Setidaknya 7 atau 8 jadilah. Jadi tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan, kemudian kan diserahkan pada mereka lagi, gimana cara mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin, eee, kepinginnya saya seperti itu. Mungkin ya saya akan melakukan beberapa langkah mungkin ya, Bu, ya. Mmm, Seperti tadi menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya, terus mungkin saya akan menerapkan, eee, apa apa pembelajaran yang lain gitu, gimana mhm, mencari cara untuk mengumpulkan mempertahankan fokus mereka, mungkin seperti itu, Bu. mmm. Mungkin ada lagi yang lain mungkin, cara yang lainnya yang bisa Ibu pikirkan untuk meningkatkan tingkat fokus mereka? Mungkin saya akan menerapkan, metode pembelajaran, sosial emosional mungkin, Bu, ya. Mmm, Langkah pertama yang pernah saya pelajari itu mungkin dengan menerapkan metode STOP ya, untuk mhm, apa, membawa anak, eee, berada di pikirannya berada di tubuhnya gitu. Kadang-kadang anak kan tubuhnya di kelas, pikirannya di mana-mana. Mungkin mungkin saya bisa menerapkan metode STOP itu mungkin, Bu, ya, pada anak-anak sebelum memulai pembelajaran. mhm. Itu kayaknya luar biasa sekali itu, Bu, menerapkan pembelajaran, dengan menggunakan teknik stop ya, Bu, ya? Iya, Jadi memancing apa, emosi anak-anak, kita bisa, mengajak murid-murid untuk mengenali emosinya ya, Bu, ya? iya, Mengendalikan manajemen emosinya. Itu mhm, luar biasa sekali kalau, Ibu Fitri bisa menerapkan pembelajaran, sosial emosional ke dalam pembelajaran di kelas. Jadi itu saya rasa luar biasa sekali kalau, bisa diterapkan, bisa meningkatkan tingkat fokus murid ya, Bu, ya. Nah, iya. kira-kira bagaimana sih bentuk, pelaksanaannya tuh gimana sih, Bu? Ya mungkin saya akan melakukan, kegiatan seperti biasanya, pembelajaran itu, cuman mungkin di awal, eee, kita mulai dengan metode stop tadi itu mungkin, Bu, mengajak anak untuk menarik napas jenak, menenangkan pikirannya untuk menarik, pikirannya tadi agar berada di kelas dulu. Setidaknya dalam waktu 15 menit pertama tadi, agar mereka memahami, tujuan pembelajaran. Kadang-kadang gimana dia mau bisa mengikuti pembelajaran kita, tujuannya aja tadi dia nggak paham, mungkin seperti itu, Bu. Mungkin saya akan menerapkan teknik stop itu, Bu, eee, agar mereka bisa apa, mempunyai kesadaran diri, memanajemen emosinya, mungkin seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali itu, Bu, kalau bisa berhasil Ibu Fitri menerapkan dalam pembelajaran di kelas itu, eee, insya Allah mungkin, saya rasa tingkat fokus anak itu akan semakin meningkat. Jadi langkah-langkah apa yang
mungkin sekarang nih akan Ibu lakukan pertama kali nih? Mungkin saya yang pertama ini akan melakukan revisi pada RPP saya, kemudian yang paling jelas mengganti metode pembelajaran agar bisa memfasilitasi kebutuhan anak-anak yang dengan gaya belajar kinestetik tadi. Kemudian saya akan memasukkan metode stop tadi untuk memfokuskan anak-anak di kelas. Kalau untuk langkah-langkah yang lain atau mungkin nanti untuk dalam kegiatan pembelajarannya mungkin saya juga akan menyesuaikan LKPD saya sesuai kebutuhan murid-murid saya. Mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa Ibu Fitri. Ini banyak ya yang akan Ibu lakukan. Ini kira-kira dalam waktu dekat nih apa yang akan Ibu lakukan pertama ini? Setelah saya menyusun RPP tadi yang rencana saya akan saya revisi, insya Allah mungkin di pertemuan berikutnya di minggu depan, mungkin saya akan coba menerapkan rencana kita hari ini mungkin, Bu. Luar biasa sekali Bu Fitri. Ini saya penasaran nih bagaimana sih cara penerapan pembelajaran nanti Ibu akan merevisi RPP ya Bu ya, merevisi RPP supaya bisa menjadi RPP yang mungkin bisa mengakomodasi kebutuhan murid ya Bu ya, sehingga bisa menimbulkan tingkat fokusnya lebih tinggi, kemudian mengganti metode, kemudian menggunakan teknik stop dengan LPD. Saya rasa itu sudah luar biasa sekali kalau bisa diterapkan di dalam kelas. Jadi saya yakin mungkin fokus anak-anak bisa akan bertahan itu. Jadi saya penasaran nih bagaimana nanti kelanjutannya bagi pembelajaran Bu Fitri di kelas nanti. Nah, jadi untuk memastikan bahwa ini Ibu komitmen Ibu ingin menjalankan semua ini ya. Jadi kira-kira untuk memastikan ini akan berjalan itu kira-kira apa rencana Ibu? Mungkin ada Ibu meminta bantuan sama siapa? Iya, Bu. Kalau melaksanakan ini saya memang harus meminta bantuan yang pertama kali dengan rekan sejawat. Mungkin nanti saya akan minta tolong sama rekan yang ketika jam pelajaran saya itu dia tidak ada jam gitu ya, yang lagi free, untuk membantu saya dulu di awal ini. Karena kan saya belum punya keahlian untuk menerapkan metode stop ini tadi ya Bu ya, karena kan saya masih dalam proses belajar. Mungkin saya akan meminta bantuan dari teman, Bu. Jadi akan meminta bantuan rekan sejawat untuk mengingatkan ya Bu ya, mungkin berkolaborasi juga dalam bagaimana menggunakan teknik stop, pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, ini alhamdulillah ini pembicaraan kita ini sudah menemukan titik terangnya ya Bu ya. Nah, jadi selama pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Luar biasa sekali sepertinya pertemuan kita sore ini, Bu Irda. Setelah berkonsultasi dengan Ibu, saya jadi terbuka pikiran saya. Hal yang menurut saya tadi sulit sekali mengatasinya, ternyata kayaknya bisa kita atasi setelah kita bertukar pikiran. Dengan merevisi RPP tadi dan menerapkan teknik stop dan lain-lain, mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapin ini, Bu. Luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah dari pembicaraan ini saya pun dapat pelajaran banyak juga dari Ibu bagaimana kita merencanakan mengatasi tingkat fokus anak yang kurang ya Bu ya. Jadi saya juga banyak belajar dari Ibu, luar biasa sekali. Jadi pertemuan kita ini sama-sama menambah ilmu bagi saya terutama juga. Jadi kita bisa memecahkan masalah yang ada ya Bu ya. Jadi terima kasih Ibu sudah mau melepaskan unek-uneknya sama saya Ibu ya. Jadi saya penasaran, saya ingin melihat tindak lanjut apa hasil dari pembelajaran Ibu. Insya Allah minggu depan ya Bu ya.
Iya Nah, Bu, insya Allah Bu minggu depan. kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya, bercerita lagi bagaimana perkembangan murid-murid Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Irda. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar hari ini Bu Irda? Sepertinya semangat. Iya, alhamdulillah ya dikatakan semangat ya semangat, tapi ada juga sih agak-agak apa juga nih ada yang beban pikiran juga sih. Oh, iya Bu. Biasa itu kalau beban pikiran itu, apalagi kita memang orang sebagai seorang guru memang banyak istilahnya beban pikiran kita. Jadi nih Bu Irda, ngomong-ngomong, apa rencana agenda kegiatan kita hari ini ya? Nah, gini Bu, saya butuh teman cerita juga nih. Hmm, Ada itu yang saya bilang saya agak-agak buntu juga, nggak dapat solusinya. Jadi dalam pembelajaran saya di kelas, saya kan ngajar kelas 7. Ini saya di kelas 7. Jadi setelah saya masuk, kemudian mengadakan asesmen diagnostik, ternyata ada beberapa murid saya yang eh, masih belum bisa membaca sama sekali. Bahkan ada satu orang yang parah betul, jadi cuma hanya mengenal 5 huruf saja dari huruf abjad itu, Bu. Jadi boro-boro kita bisa mengajarkan semua materi, tentu mereka nggak paham karena boro-boro membaca, menulis nggak cuma bisa nyontek aja, kemudian mengenal huruf cuma 5 huruf. Jadi ya itulah saya bikin mumet gimana caranya bisa memberikan pembelajaran kepada si anak, tapi tentu saya harus ngulang dari awal. Ibaratnya saya ngajar SD jadinya. Sementara anak ini sudah di tingkat SMP kelas 7, itu saya jadi buntu pikirannya, Bu. oh begitu ya. Eh Kalau anak yang sudah kelas 7 tapi kemampuan membacanya masih di bawah rata-rata itu memang jadi masalah ya Bu ya bagi kita ya. Iya, Eh masalah sekali, Bu. heeh, karena eh sudah nggak zamannya lagi ya, udah nggak masanya lagi dia belajar membaca seperti itu ya Bu Irda ya. Betul, jadi saya Jadi merasa jadi ngajar di SD harus ngajar abjad lagi, Bu. Sementara materi di SMP kita tahu materinya udah mengajarkan semuanya kan. Nah, itulah iya. kesulitan saya, Bu. Hmm. Jadi apa rencana Bu Irda yang ingin Bu Irda lakukan dalam mengatasi kesulitan ini? Oh, saya inginnya anak itu ya paling tidak dapat membaca lah, Bu. Jadi dapat membaca, jadi memahami. Paling tidak saya enggak muluk-muluk harus anak itu, murid itu memahami semua materi yang saya ajarkan. Tapi paling tidak adalah nyangkut sedikit kan. Jadi inginnya tuh anak itu, murid saya tuh bisa membaca, jadi memahami apa yang disampaikan. Jadi selama pembelajaran ini saya rasakan jadi karena dia tidak memahami dia akhirnya dia main-main aja, sehingga ya terganggu juga konsentrasi saya mengajar kan. Tambah saya pun merasa bersalah dengan anak ini karena bukan salah dia juga, saya pun merasa nggak bersalah juga kan. Ya Mhm. gitulah nano-nano perasaan saya jadinya Bu. Saya merasa bertanggung jawab anak ini juga murid ini juga harus saya berikan pendidikan, pembelajaran, tapi dia tidak mampu karena masih belum bisa membaca. Jadi itulah saya bingung ya Bu. Mmm, iya memang kalau menghadapi masalah seperti ini agak rumit ya, tetapi kan kalau di SMP kan kita bisa berkolaborasi ya Bu ya, dengan guru mata pelajaran yang lain ya. Jadi apakah Bu Irda sudah melakukan tindakan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk, mengatasi masalah ini? Udah ada sih saya udah berpikir, jadi udah merancang.
Karena ini permasalahan tentu yang ada di kelas murid ini. Jadi yang masuk ke kelas ini ya semua guru mapel, artinya beberapa orang guru tentu masuk semua mapel masuk ke situ. Jadi saya udah berpikir jadi akan merencanakan mengajak rekan-rekan guru yang masuk di kelas 7 ini bagaimana caranya mengajari. Jadi misalnya saya udah memikirkan ketika saya masuk, saya akan memberikan mungkin saya ambil saja LKPD anak-anak TK karena ini mungkin tingkatnya masih tingkat TK. Jadi saya pun merasa anak ini karena sudah tidak sesuai dengan umurnya, jadi dia termasuk anak yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Iya iya. Jadi tentu tidak bisa saya paksakan saya mengajar IPA, saya ajarkan materi-materi itu. Jadi mungkin saya akan mencari LKPD tingkat-tingkat TK atau tingkat SD kelas 1 mungkin, Bu. Iya. Jadi itu yang terpikir sama saya sekarang ini. Saya berikan mungkin saya print out LKPD itu, saya berikan pada anak tersebut sambil mungkin ketika yang lain sudah saya kasih tugas, teman-teman yang lain, saya bisa membimbing anak itu. Mungkin itu, Bu. Kemudian ya saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat yang masuk di kelas murid ini untuk melakukan hal-hal yang sama. Jadi ketika diberikan pembelajaran di tiap-tiap mapel, mudah-mudahan anak ini bisa menerima pembelajaran, bisa paling tidak bisa mulai membaca, mengenal huruf, bisa menggabungkan kalimat. Jadi itu menurut saya, Bu. Ya, harapan kita setidaknya dia mendapat, kompetensi minimal ya, Bu, ya. Ya, heeh. Ya memang Ya, kita nggak bisa terlalu berharap, sama anak-anak, yang mempunyai kebutuhan khusus ini terlalu tinggi, Bu. Jadi menurut Bu Irdah, menurut pendapat Ibu bagaimana ya cara, eee, melakukan rencana Ibu ini agar berjalan dengan baik? Kira-kira, berapa lama nanti akan dilakukan kegiatan ini? eee, kalau kegiatan ini mungkin saya butuh waktu lama, Bu, karena ini bertahap nggak bisa langsung ya, Bu, ya. Jadi saya pun kalau untuk rencana pembelajaran karena ini khusus, jadi saya hanya fokus untuk mengajari anak ini, murid ini bagaimana bisa membaca. Jadi ya itu tadi, mungkin ya sekitar 1 bulan mungkin, Bu. Karena selain itu saya mengajak rekan-rekan sejawat juga mungkin saya akan bekerja sama dengan guru BK, Bu. Guru Ah, BK kan dan di sekolah juga ada psikolog. Jadi mungkin bisa membantu gitu ya, Bu, ya? iya, karena kadang kalau memang yang ahlinya menangani anak seperti itu, biasanya mereka, eee, mempunyai trik khusus kan, untuk memfasilitasi kebutuhan anak ini. Bisa juga mungkin mengajak orang tuanya berbicara, mungkin seperti itu. Mhm. Jadi, eee, gimana kira-kira, komitmen Ibu agar rencana ini tetap berlangsung dengan maunya kita, dengan rencana awal kita tadi? Iya, supaya ini bisa berlangsung, saya mungkin ini yang pertama mungkin saya bicara dengan kepala sekolah karena ini menyangkut apa juga ya, karena bukan hanya 1, 2 orang anak, beberapa ada di kelas lain juga ada seperti itu. Jadi dengan kepala sekolah yang mengingatkan, kemudian rekan-rekan sejawat yang masuk di dalam kelas itu, sehingga kalau bersama-sama kan bisa saling mengingatkan, udah kita menstimulasi anak itu, murid tersebut ya Bu ya. Ya, Kemudian jaringan. kemudian dengan guru BK, karena tentu kalau saya pun tidak bisa sepenuhnya, paling saya bisa mengajari ketika ada jam saya atau jam-jam kosong. Jadi
itu pun tidak bisa fokus ke murid ini. Jadi ya itu tadi mungkin dengan guru BK ya Bu ya, guru BK yang bisa menangani lebih lanjut lagi, dia mengingatkan sama-sama. Jadi sehingga banyak murid ini mendapatkan stimulus atau rangsangan dari tiap-tiap guru mapel. Itu mungkin Bu. Iya. Jadi kayaknya anak ini memang harus masuk bengkel khusus ya, Bu, ya? Iya iya Eee, Bu. heeh. Jadi dari bincang-bincang kita ini, eee, sepertinya memang ide yang Ibu keluarkan ini luar biasa ya. Eee, ingin memfasilitasi murid dengan kebutuhan khususnya tadi agar dia setidaknya mencapai, kriteria minimal yang ditetapkan. Eee, jadi, berdasarkan ngomong-ngomong santai kita hari ini, apa ya yang bisa Ibu simpulkan terkait langkah-langkah yang akan Ibu lakukan tadi? Akhirnya memang alhamdulillah saya sudah dapat ide nih Bu dari pembicaraan kita nih luar biasa. Jadi saya mulai terbuka pikiran saya selama ini saya bingung sendiri. Jadi alhamdulillah ini mungkin saya akan mulai mencari-cari nih yang saya dapatkan. Saya harus mulai mencari bagaimana cara menstimulus murid yang belum bisa membaca ini, dan saya tidak boleh menyamakan murid ini dengan murid yang lain karena dia punya kebutuhan khusus. Itu yang saya dapatkan. Kemudian untuk melakukan ini saya tidak bisa sendiri. Saya harus bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat. Kemudian ini guru BK ya Bu ya. Nah, jadi ini insya Allah akan saya lakukan ini. Saya sudah mulai dapat ide ini. Terima kasih Bu Fitri. Iya, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Sepertinya bincang-bincang kita ini menimbulkan ide-ide kreatif yang selama ini terpendam di dalam diri Ibu Irda Leni kan. Ya, ya betul Padahal Bu. Bu Irda merasa selama ini udah buntu ya, mau saya Iya, apain anak saya ini. Tetapi yes. setelah kita bertukar pikiran, kita menggali ide-ide kita, akhirnya kita temukan kan solusinya kan. Ya, betul, Bu. Saya merasa saya guru SMP, saya enggak waktunya lagi ngajar abjad kan. Jadi saya akhirnya terpikir dari pembicaraan kita nih bahwa anak berkebutuhan khusus nih ya khusus mereka, enggak bisa saya paksa ya. Insya Iya. Allah saya akan mulai menjalankan apa yang kita bicarakan ini, Bu. Iya, eee, memang jadi nggak sabar saya ini ingin mengetahui kelanjutan, dari rencana kegiatan yang akan Ibu Irda lakukan di kelas Ibu ya. Iya, iya, Eee, Bu. jadi kapan kira-kira ini mulai dilakukan Insya Allah rencananya? nih, insya Allah pertemuan pekan besok, karena pekan ini udah habis saya masuk di kelas tersebut. Jadi pekan depan saya mulai. Jadi saya akan mencatat progresnya, bagaimana perkembangannya juga dengan rekan-rekan bagaimana perkembangannya. Jadi insya Allah pekan depan saya mulai, Bu. Oke, luar biasa sekali Bu Irda ya. Saya berharap, rencana kita ini berhasil ya. Kalau Amin. rencana ini berhasil nanti kita bisa tularkan kan, berbagi praktik baik pada rekan-rekan yang lain. Iya, Ternyata guru SMP juga harus memahami kebutuhan anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini tadi. Mungkin seperti yang iya, Ibu sampaikan tadi, menyediakan LKPD khusus tadi ya kan. Aduh saya iya. semakin bersemangat ini Bu. Pokoknya saya tunggu ya Bu ya, laporannya tentang perkembangan progres yang kita rencanakan ini, di Insya, minggu depan ya. insya Eee Allah, Bu. heeh, semoga berhasil, eee, semua progres yang kita rencanakan pada hari ini. Begitu ya Bu Irda ya? Terima kasih Bu Fitri, saya jadi terbuka sekarang pikiran saya untuk bisa menjalankan program ini, ide-ide ini tadi. Terima kasih karena Ibu sudah mengajak saya berbicara. Oke, mungkin cukup sekian ya pembicaraan kita hari ini, mungkin kita sambung, minggu depan. Terima kasih kesempatannya Bu Irda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Fitri. Matikan.